Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi Bapak Ibu. Hari ini kita akan menyelesaikan LMS untuk calon CGP di modul 1.1 A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 dengan topik kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Filosofi Ki Hadjar Dewantara adalah adanya perubahan, bahwa perubahan bersifat mutlak dan dinamis, antara lain adalah kodrat keadaan, prinsip perubahan, dan apa saja yang berubah. Mari kita jelaskan satu persatu. Kodrat keadaan adalah dibagi menjadi dua, yaitu kodrat alam menekankan pentingnya pendidikan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Hal ini terkait dengan kondisi alam dan tempat di mana siswa tinggal. Kemudian yang B atau yang kedua, kodrat zaman, berkaitan dengan keterampilan atau soft skill yang diberikan kepada si peserta didik agar mereka dapat hidup dan berkarya sesuai dengan perkembangan zaman. Kodrat zaman berubah seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Kemudian, apa yang dimaksud dengan prinsip perubahan menurut Ki Hadjar Dewantara? Menurut Ki Hadjar Dewantara, melihat pendidikan sebagai alat menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Karena dengan pendidikan diharapkan masa depan siswa nantinya akan mengalami perubahan. Kemudian setelah itu terjadi, apa yang akan berubah, yang ingin kita ubah atau menjadi sesuatu yang lebih baik, yaitu yang berubah dengan adanya pendidikan, yaitu dengan diberinya adalah perubahan budi pekerti yang merupakan perpaduan antara cipta, rasa, dan karsa. Baik Bapak Ibu, kemudian kita menjawab pertanyaan di LMS ada 3, yaitu yang pertama untuk refleksi ya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Ini saya menjawab bahwa yang pertama, bahwa murid harus ikut semua keinginan guru. Itu yang pengalaman pertama kita yang terjadi di diri saya. Yang kedua, murid wajib diberi sanksi kalau salah. Yang ketiga, pembelajaran harus berpusat pada guru. Yang keempat, guru mengajar banyak menggunakan teori saja daripada praktek. Nah, ini yang tampak pertama pada saat saya mengajar. Kemudian yang kedua, apa perubahan dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama adalah saya memahami bahwa siswa adalah pribadi yang unik. Jadi siswa yang mempunyai pribadi yang berbeda-beda dan derajat kemampuan yang berbeda, jadi tidak boleh dipaksakan sesuai dengan kehendak guru. Jadi harus mengikuti apa yang menjadi keinginan siswa dan kemampuan siswa. Yang kedua, sanksi dan hukuman. Siswa tidak perlu diberikan sanksi dan hukuman, akan tetapi pembinaan dan bagaimana menyadarkan siswa dari dirinya sendiri ketika mereka melakukan kesalahan. Yang ketiga adalah adanya guru sentris. Nah, ini yang harus diubah di pembelajaran, bahwa untuk model pembelajaran sekarang sudah harus diubah menjadi student sentris. Jadi siswa harus terlibat lebih banyak dalam praktek dan teori untuk menggali atau mengeksplorasi ilmu yang dipelajari. Kemudian apalagi yang nomor 3 Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama adalah mungkin akan saya buat kesepakatan kelas, yaitu membuat kesepakatan bersama siswa di kelas. Jadi aturan main kelas ketika kita menggunakan kelas sebagai KBM, maka apa-apa saja yang disepakati agar terjadi tanggung jawab antara siswa dengan guru. Yang kedua, mengadakan KBM secara berdiferensiasi, artinya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa dan berpihak pada siswa dengan melihat derajat kemampuan dan potensi siswa. Yang ketiga adalah teori dan praktek, dan ini kita melihat bahwa
terutama di SMK, ini prakteknya porsinya harus diberikan lebih banyak dibandingkan teori. Sedangkan yang keempat, student center. Di sini harus diaktifkan siswa yang berperan penuh atau berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya, kesimpulan dari konsep pembelajaran KHD dalam bidang pendidikan ini saya bisa ambil 4. Yang pertama adalah merdeka belajar, di mana siswa diberi kebebasan untuk mengeksplorasi minat, bakat, dan potensi mereka sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator dan pemandu, bukan otoritas yang memaksakan pengetahuan. Yang kedua, pendidikan untuk semua, bahwa di sini setiap individu berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan etnis. Yang ketiga adalah metode Among. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan kreativitas dan inisiatif mereka. Yang keempat, adanya perubahan sosial melalui pendidikan. Harapannya adalah dengan adanya pendidikan, status sosial masyarakat dapat ditingkatkan dan diperbaiki menjadi lebih baik. Jadi dari sekian penjelasan saya ini dapat saya simpulkan bahwa pemikiran KHD tentang pendidikan adalah menekankan pentingnya kemerdekaan, pendekatan siswa, dan pengembangan bakat. Semua ini berkontribusi pada pembentukan manusia yang merdeka, berbudi pekerti, dan berkualitas. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.